Kisah ini bermula di sebuah kerajaan di padang pasir Agrabah. Di sana hiduplah seorang bernama Aladin. Aladin adalah pencuri yang terkenal di kalangan penduduk sekitar karena kelicikannya, kepintarannya, dan kelincahannya, serta dengan monyet peliharaannya yang diberi nama Abu. Ia mencuri dan lari dari penjaga siang dan malam. Tidak ada pencuri yang sebanding dengannya. Hari selama bertahun-tahun, tetapi itu akan berubah ketika suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis. Haha, penjaga lambat. Dasar pencuri, kamu harus bayar untuk apa itu. Itu apa? Aku kasih ke orang miskin kelaparan. Wah, kenapa kamu galak-galak pada gadis ini? Dia mengambil apapun tanpa membayar. Hei, itu gimana kalau bayarnya pakai ini? Baiklah, terima kasih. Hei, itu gelang saya yang kamu kasih. Gelang ini? Gelangnya, pencuri! Gawat, lari! Setelah berhasil mengelabui penjaga, Aladin dan Yasmin kabur. Aladin mengajak Yasmin untuk datang ke suatu tempat untuk bersembunyi. Inilah tempat yang aku bilang. Kita bisa bersembunyi di sini sebentar sampai penjaga mencari kita. Terima kasih banyak ya sudah bantuin, Bang. Oh, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Aladin dan ini monyet saya Abu. Sama-sama Putri Sultan. Bagaimana kamu tahu? Jelas-jelas dari gelangmu. Terlalu bagus untuk sampun selain Sultan. Rakyat sudah tidak melihatmu selama bertahun-tahun loh. Iya, sejak kematian Ratu, Sultan tidak memperbolehkan putri keluar dari istana. Oh, terus kok bisa sang putri di luar istana? Kepo banget. Iya, maaf. Matahari sudah mulai terbenam, aku harus segera balik ke istana. Terima kasih ya. Aku masih belum tahu namamu. Nama aku Jasmine. Sesaat dengan itu, di gurun pasir, beberapa kilometer dari negeri Agrabah. Inilah dia, Tuan. Kau akan masuk dan ambil sebuah lampu emas untukku. Apabila kau berhasil ambil lampu emas itu, maka kau akan bebas. Tetapi bila kau keluar tanpa lampu, kau akan dipenjara seluruh hidupmu. Bergegaslah. Kau lewat 30 menit akan kita anggap sebagai gagal. Jika kemungkinan kecil dia selamat dengan lampu, bunuh dia dan ambil lampunya. Siap, Tuan! Matahari sudah mulai terbenam. Rupanya sudah waktunya balik. Silakan masuk. Sultan, ada suatu hal yang saya mau bahas. Sirabat walau sangat mudah memiliki potensi yang besar sekali, dan engkau telah membantu mereka menggunakan potensi itu. Sultanku, tidakkah lebih beruntung kalau kita merebut Sirabat dan menggunakan potensi itu? Jafar, justru lebih baik kita mendirikan hubungan dengan mereka agar di masa depan mereka akan membantu kita. Seharusnya saya saja yang Sultan. Betul, kita harus menyerang Sirabat. Menyerang Sirabat? Aduh, kepala saya tiba-tiba pusing sekali. Bapak, mau pergi sebentar, Jafar? Ya, siap Putri. Sementara dengan itu, Aladin menyelinap ke dalam istana untuk bertemu dengan Yasmin. Mungkin kamarnya Putri ada di sekitar sini. Dasar Putri. Loh, ada penyelinap. Mungkin ini bisa untuk kesempatan di Gua Ajaib. Prajurit, tangkap penyelinap ini. Bawa dia, ikuti aku. Kita telah sampai. Selamat datang, nama saya Jafar. Kamu menyelinap dalam istana Sultan. Kamu tahu kan, itu pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukum mati. Apa namamu, Tuan? Aladin, saya seorang pemaaf. Saya ingin memberi kamu kesempatan. Kamu lihat gua itu? Masuklah dan ambil sebuah lampu emas. Kalau kamu ambil lampu itu untukku, saya akan memaafkanmu.
Jadi mau ambil atau tidak? Saya mau ambil. Baik, di dalam gua itu akan ada banyak harta karun, tetapi ambil lampu emas saja. Kamu harus fokus, masuk, ambil dan keluar. Silakan masuk gua, kami akan menunggumu di luar. Wah, harta karunnya banyak sekali, Abu. Tetapi kita harus fokus dan ambil lampu itu agar bisa selamat dari hukuman mati. Ini apaan? Naik aja. Bu, itu lampunya. Kita ambil ini, masalah kita akan hilang. Lampunya keren juga ya. Gawat Abu, lari. Itu dia pintu keluar. Dikit lagi. Aladin, cepat sebelum goanya tutup. Aduh, Sini lampuku. Dengan dinding dan atap yang tampak akan hancur, serta satu-satunya pintu keluar yang sudah tertutup, Aladin mulai masuk. kita nggak bisa keluar, Abu. Maafkan saya, ini salah saya. Ini lampu emas apaan sih? Terima kasih banyak Tuan. Ini gua nggak stabil banget. Hah, siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Jini. Saya siap melayanimu. Melayaniku? Saya beri kamu 3 permintaan. Semua permintaan saya akan kabulkan, kecuali penambahan permintaan. 24 jam setelah habis 3 permintaan itu, saya dan lampunya akan meluncur dan pergi ke tempat lain. Paham kan? Pasti kamu kabulkan. Ya, Jadi kamu bisa keluarkan saya dari gua ini? kalau Tuan minta. Oke Jini, saya minta kamu keluarkan saya dari gua ini. Oke. Berkat bantuannya Jini, Aladin dan Abu selamat dari gua. Aladin, Abu dan Jini serta sebuah karpet muncul di tengah-tengah gurun pasir. Wow, kita di mana? Ini karpet apaan? Itu karpet terbang langka sekali. Mubazir kalau nggak dibawa. Sekarang Tuan sudah di luar, kita mau ngapain? Saya pikir dulu. Tuan beneran tidak tahu tentang lampu ajaib. Biasanya yang mengincar lampu ajaib adalah bapak-bapak jahat yang meminta kekuatan. Aku dikirim ke dalam goa itu oleh seseorang dari istana sultan bernama Jafar agar aku bebas dari hukuman mati. Menurut kamu si Jafar itu orang jahat nggak? Mungkin, Tuan. Menurut saya Tuan coba menjauhi hal-hal yang dapat menarik perhatian istana. Jangan sampai Jafar tahu Tuan masih hidup. Tetapi ada suatu masalah Jini. Ada seseorang perempuan yang aku suka. Masalahnya perempuan itu adalah putrinya sultan. Sultan hanya memperbolehkan putri menikah dengan pangeran. Jadi Oh iya, saya ngerti. Jadi Tuan ingin menjadi pangeran serta membuat identitas baru kan? beneran? Kalau kerajaan dan pelayannya gimana? Santai aja, biar saya yang ngurus semuanya. Beri jalan untuk Prince Ali. Kedatangan Prince Ali menggemparkan seluruh negeri. Sultan Agrobah tidak bisa mengabaikan kedatangan Prince Ali, sehingga dia diundang ke istana sultan. Selamat datang, Prince Ali di Agrabah. Terima kasih banyak Sultan. Ya, Prince Ali, Anda ada urusan apa di negeri ini? Kami datang untuk menjalin silaturahmi dengan negeri tetangga kami. Kami telah datang membawa berbagai hadiah untuk Anda, ya Sultan, serta ingin melamar untuk menikahi putri kau. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Prince Ali. Prince Ali, maaf, saya merasa saya tidak kenal dengan negeri Abobo. Mohon beritahu kami, di mana letak Abobo itu? Di timur daya sebelah lautan. Oh gitu. Kami berharap Anda dapat bergabung di pesta perayaan malam ini. Untuk sementara istirahatlah dari perjalananmu. Pelayan kami akan menyiapkan kamar untukmu. Terima kasih Sultan. Itu tadi Jafar di sebelahnya Sultan. Sebaiknya kita coba menghindari dia sebisa mungkin.
Malam itu di Istana Sultan, Aladin dan Jini ikut merayakan pesta. Tetapi dia tidak melihat Jasmine sama sekali. Aladin pergi untuk mencari Jasmine. Jini memberi Aladin alat ajaib untuk berkomunikasi selama terpisah. Iya, masuk. Selamat malam, Putri. Sali, ada apa? Saya ingin menyapa saja. Saya tidak melihat Putri di pesta. Aku sedang sibuk. Prince Ali, aku agak bingung nih. Aku cari-cari, Abu-Abu tidak ada di peta. Halo? Halo Jini, ada masalah? Jasmine sedang mencari-cari Abu-Abu di peta. Iya, sebentar. Coba kasih petanya kepada saya. Ini dia. Lah, masa aku nggak melihat sejelas ini loh? Mungkin kapan-kapan kamu mau kunjung ke sana? Mungkin suatu hari kalau aku bisa keluar dari istana. Apa? Kupikir Putri bisa pergi kemana saja. Selain aku. Coba ikuti aku. Naik aja. Hati-hati ya. Bang, santai aja. Lihatlah ke bawah. Kita di luar istana. Aku nggak pernah lihat agrabah dari setinggi ini. Kelihatannya seperti dunia baru. Terima kasih ya Aladin. Iya. Aladin, kamu kira aku bodoh? Muka dan tingkah lakumu sama persis. Oh, itu cuma samaran. Pas itu aku cuma datang sebagai turis untuk lihat-lihat, gak mau narik perhatian orang lain. Masa? Ayo balik lagi ke istana. Iya. Setelah balik ke istana, Aladin memutuskan untuk kembali ke kamarnya sendiri di lorong istana. Aladin, Iya Jini. gimana? Rencananya berhasil? Gak tahu juga Jini. Ternyata Jasmine udah tahu kalau aku Aladin. Aladin, oh Aladin, rupanya kau punya sesuatu milikku. Aladin, saya adalah Prince Ali. Prince Ali, dari bangsa yang tidak nyata, yang juga punya karpet terbang. Aku kira kau telah meninggal di goa. Ternyata kamu menggunakan lampu ajaib untuk menjadi Prince Ali. Aladin, kamu simpan lampunya di mana? Saya Prince Ali, Pangeran Abu-Abu. Saya tidak tahu apa tentang lampu ajaibmu. Keras kepala sekali. Apabila saya tusuk kamu dan kau benar-benar hanya Prince Ali, maka kau akan meninggal. Namun, jika kau bukan hanya Prince Ali, kau pasti akan selamat berkat permintaan Kejit. Entah hidup atau mati, saya akan memastikan seluruh tentara Agrabah akan mencari kamu. Saya tanya lagi, di mana kamu simpan lampu itu? Mana saya tahu. Semua ini salah kamu, Aladin. Aladin, masih belum mati. Bangun Aladin. Jini, Aladin, minta untuk diselamatkan, cepat. Jini, saya minta kamu selamatkan saya. Iya, Jini, kita harus cepat keluar. Jafar ingin menuduh saya kepada seluruh tentara Agrabah. Kita harus cepat memberhentikannya. iya. Setelah meninggalkan Aladin, Jafar dan pasukannya bergegas untuk mencari Sultan. Sultan! Apa Jafar? Prince Ali menghilang. Sultan, saya curiga dia hanya datang untuk mencari informasi tentang kita. Kita harus cepat cari. Kita tidak boleh berburuk sangka dulu, Jafar. Saya meminta semua pasukan untuk mencari Prince Ali. Entah diculik atau kabur, yang penting cari dulu. Siap, Sultan. Kami akan sampaikan kepada semua prajurit. Ada apa Bapak? Prince Ali telah menghilang. Kita harus cari dia secepat mungkin. Lah, tapi Prince Ali-nya ada di sini. Prince Ali, Sultan! Cukup Jafar, Prince Ali sudah memberitahu saya tentang upaya pembunuhan kamu. Bapak, Jafar hampir membunuh Prince Ali. Iya, dia berencana untuk menjatuhkan Abu-Abu serta mengambil kekuasaan atas Agrabah. Jafar, ini benar.
walau belum ada bukti, kamu akan ditangkap untuk menunggu pengadilan. Prajurit, tangkap dia! Prince Ali, maafkan saya hampir menuduhmu dengan pengkhianatan. Sebagai permintaan maaf, Prince Ali, kita akan meresmikan persekutuan Agrabah dan Agbobo. Serta saya merelakan Anda jika ingin menikahi putri saya dan mengambil kekuasaan sebagai sultan berikutnya. Beneran? Terima kasih Sultan. Tetapi Aladin tidak melihat Dini di antara kerumunan pengunjung. Prince Ali, kenapa engkau gelisah sekali? Tidak ada apa-apa Sultan. Seharusnya kamu menikmati saja pestanya dengan alamat Agrabah. Iya. Aladin! Jafar, prajurit! Itu tidak ada guna lagi, Sultan. Aku penyihir terkuat dalam sejarah. Jafar, kamu sudah gila! Bagaimana kamu kuat sekali? Hahaha, berkat jinimu itu, Aladin. Iya Tuan. Hah? Ini maksudnya apa, Jafar? Maksudnya masa-masa Agrabah. Diam. Bapak Ibu, pengunjung istana, kenalkan, saya Jafar. Saya ingin mengenalkan seseorang kepada kalian semua. Ini yang kalian kenal sebagai Prince Ali. Sebenarnya cuma seorang pencuri miskin bernama Aladin. Bohongan yang direalisasi dengan lampu ajaib. Dia hanya mengelabui kita semua sebagai pangeran Ababu, negeri hayalannya sendiri. Dasar Aladin, saya benar-benar harus berterima kasih padamu. Hanya karena engkau saya bisa dapat lampu ajaib ini. Sekarang saya akan berkuasa atas Agrabah. Kamu salah. Ada satu yang lebih kuat dari kamu. Dan siapa itu? Orang yang kasih kamu semua kekuatanmu ini. Jini? Ya, Jin. Saya minta dijadikan sekuat kamu. Berikan saya kekuatanmu. Oh iya, siap. Hahaha. Terima kasih Aladin. Saya tidak bisa dikalahkan. Hahaha. Apa yang terjadi? Jadi dia yang masuk ke dalam lampu. Iya, karena aku bebas dari lampu itu. Tetapi sudah nggak ada kekuatan lagi. Terima kasih ya. Saya masih belum tangkap apa yang terjadi. Tapi saya harus ucapkan terima kasih padamu, Prince Ali. Nama saya Aladin. Semua yang dia katakan itu benar. Saya cuma pencuri miskin yang mengelabui kalian. Tidak ada bedanya. Engkau masih penyelamat kami. Terima kasih. Aladin yang dulunya adalah pencuri miskin yang tidak memiliki apa-apa, sekarang menjadi penyelamat negeri Agrabah. Aladin mencapai semua cita-citanya, mempunyai kesempatan untuk menikah dengan Yasmin dan menjadi sultan di negeri Agrabah. Ia tidak lupa berterima kasih kepada Jini yang telah membantunya meraih cita-citanya, walaupun sekarang sudah tidak punya kekuatan lagi. Cek. Perkenalan karakter dulu. Yuk, Bagir. Ya, Cer. Saya Fatir Muhammad Askar sebagai sutradara dan ketua untuk Dramus ini. Saya Fikri Aditya Fauzan, aku secara mengatur properti. Saya Zaki sebagai Jafar. Saya Dava sebagai Jini. Saya Adelio sebagai ketua prajurit. Saya Tio sebagai Jasmine. Saya Bagir sebagai Aladin. Saya Erkan sebagai prajurit. Agung. Dia memiliki 7 orang anak, namun 5 diantaranya sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Hanya putri tertuanya Purbalarang dan putri termudanya Purbasari yang belum menikah. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua,
Ia berpikir untuk menunjuk pewarisnya. Jika mengikuti adat, Purbararanglah seharusnya yang meneruskan tahtanya. Namun, karena sifat buruknya, sang raja ingin menunjuk Purbasari yang bijaksana dan baik hati untuk menjadi penerus tahtanya. Lalu, telah tiba hari di mana sang raja ingin menyampaikan penerus tahtanya. Putri-putriku, aku sudah tua. Ini saatnya aku menunjuk pewarisku. Purbasari akan meneruskan tahtaku. Hah? Tidak bisa begitu, ayah. Aku adalah putri tertua. Sesuai adat, aku yang berhak meneruskan tahtamu. Itu benar, Yang Mulia. Sudah seharusnya Purbararang yang meneruskan tahtamu. Keputusanku sudah bulat. Ayah, aku tidak mungkin merenggut hak milik kakak. Purbasari, sudahlah. Aku sudah terlalu tua. Aku hanya mempercayaimu untuk meneruskan tahta. Purbararang murka atas kejadian itu. Ia pun memutuskan untuk memberi curahan hatinya ke tunangannya, Raden Indrajaya. Kanda, aku tidak bisa seperti ini. Itu adalah tahtaku. Dia tidak boleh merengutnya. Sudah seharusnya aku yang menjadi penerus tahta. Kenapa curut itu selalu merebut hak milikku? Sudahlah Dinda, relakan saja. Hell no! Aku tidak akan membiarkan hak milikku dirampas olehnya. Kalau seperti itu, kita lakukan saja cara itu. Baiklah kalau begitu. Kalian pikir aku bakal marah? Aku chill, santai aja lah. Asal kalian tahu aja, Purbararang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, halalkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan biar diusir jauh ke hutan. Seminggu sebelum penobatan Purbasari sebagai ratu, Purbararang dan Indrajaya memiliki niatan jahat untuk mencelakainya. Mereka pergi ke tengah hutan untuk mencari sang penyihir. Kanda, ayo cepat. Sabar Dinda, ini sedang jalan. Kanda, look, itu gubuk penyihirnya. Ayo cepat. Sedang apa kalian kemari? Dinda, ayo kita pulang saja. Tidak, Kanda. Tekadku sudah bulat. Aku bisa mencium niat jahat darimu. Aku ingin mengutuk adikku. Aku akan membayar dengan emas yang banyak. Easy peasy, lemon squeezy. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be mean? Don't you wanna make mischief your daily routine? Well, you can spend your life attending to the poor, but when you're evil, doing less is doing more. Don't you wanna be ruthless and rotten and mad? Don't you wanna be very, very good at being bad? I have tried my whole life long to do the worst I can, clawed my way to victory, built my master plan. Now the time has come, my dear, for you to take your place. Promise me you'll try to be an absolute disgrace. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be cruel? Don't you wanna be nasty and brutal and cool? And when you grab that one, that's when your reign begins. Who wants an evil queen without a sack of sins? Don't you wanna be heartless and hardened as stone? Don't you wanna be fenderic and evil to the bone? Sang penyihir pun memberi Purbararang sebuah botol kecil berisi ramuan. Purbararang
pun menghampiri kamar Purbasari dengan tujuan meracuninya dengan ramuan yang diberikan oleh sang penyihir. Purbasari, maafkan sikapku di ruang tahta kemarin. Selamat atas kenaikan tahtamu. Kakak, terima kasih. Aku harap kau bisa membantuku memimpin di masa depan. Kita harus merayakan ini. Aku sudah membawa jamu spesial dari tabib kerajaan. Ayo kita minum bersama. Setelah mereka meminum jamu itu, Purbararang pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, kehebohan di kerajaan terjadi. Tercium bau amis dan busuk yang ternyata berasal dari kamar Purbasari. Purbararang dan Prabu Tapa Agung pun memasuki kamarnya. What the hell? Apa yang terjadi? Ini pasti kutukan dari Yang Maha Kuasa. Purbasari pasti melanggar adat. Tidak. Bau sekali. Ayah, sebaiknya kita asingkan dia. Ini akan menjadi aib bagi keluarga kerajaan. Maafkan ayah, Purbasari. Fatih, bawa Purbasari ke gubuk yang ada di tengah hutan. Baik, Yang Mulia. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini, hewan-hewanlah di hutan menjadi sahabatnya. Mereka sangat baik dan sering membantunya cari buah-buahan. Lebih ke sunat. Mendengar jawaban Lutung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal usulnya. Dan akhirnya mereka berteman. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Purbasari sangat senang mendapat sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersedih memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan dan tanah di sekitar yang berubah menjadi telaga kecil. Purbasari, cepat basuh kulitmu dengan air ini. Oke. Seketika penyakit Purbasari hilang. Kulitnya kembali menjadi bersih dan wangi. Wah, terima kasih Gusti. Penyakit kulitku telah sembuh. Suatu ketika, sang patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Namun, Purbasari menolak. Purbasari, ayo kita pulang ke kerajaan. Penyakitmu sudah sembuh. Tidak, Patih. Aku tinggal di sini saja. Karena aku lebih nyaman tinggal di sini. Tolonglah Purbasari, jangan biarkan Purbararang memimpin kerajaan. Kembalilah Purbasari, kerajaanmu membutuhkanmu. Hah, baiklah kalau begitu. Aku mau pulang ke kerajaan. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh raja, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Ia pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Ayah, aku keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya diadakan sayembara. Menangnya berhak menerima tahta kerajaan, dan yang kalah akan dihukum pancung. Baiklah, kalau begitu aku akan mengadakan sayembara untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima tahta kerajaan. Mulailah perlombaan adu ketampanan calon suami antara Purbasari dan Purbararang. Ini adalah calon suami saya yang sangat tampan. Semua mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Ini adalah calon suamiku. Purbasari, adakah calon suami yang lebih jelek dari itu? Lutung sangat tersinggung dan marah. Ia pun memohon kepada Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Ya Gusti, kembalikanlah wujud saya yang semula. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi orang yang sangat tampan. Ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian. Mereka sudah menerima ini karena ini adalah konsekuensi dari perbuatan jahat mereka.
Hentikan! Aku tidak akan membiarkan Purbararang dipancung. Bagaimana juga, dia adalah kakakku. Purbasari pun mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan damai. Closing. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbararang. Maaf, Kiat Afriandi. Saya sebagai ketua dan koordinator dari drama musikal 3 Boys. Dan saya berperan sebagai Purbararang. Halo, nama saya Rizky dan saya berlaku sebagai pengurus audio untuk dongeng ini, dan saya selaku sebagai Prabu Tapa Agung di Cikaya. Halo, nama saya Terang. Saya menjadi Raden Indra Jaya. Halo, nama saya Azam. Saya bermain sebagai Pati dan Kodok. Halo, nama saya Fabian. Saya berperan sebagai Purbasari. Halo, nama saya Arya. Saya sebagai koreografer dari 2 tari. Yang pertama, tari saya sama Kiat, dan kedua, tari yang tadi barusan saja dipersembahkan. Dan saya di sini sebagai penyihir. Halo, nama saya Afan. Saya pengurus audio juga sama seperti Gigi, dan saya sebagai Lutung Lasarung dan Pangeran. Halo, nama saya Abian. Saya sebagai Serigala. Halo, nama saya Larik. Saya sebagai dancer. Halo, nama saya Iqbal. Saya di sini sebagai dancer. Halo, nama saya Ahmad Bimo Prawosoro. Saya sebagai dancer. Halo, nama saya Abian. Saya sebagai sapi. Halo, nama saya Fauzan sebagai pengawal raja. Halo, nama saya Dafa sebagai pengawal raja juga. Siapa tuh? Oh, cewek. Deketin, Man. Hah? Deketin? Sekarang? Halah, badan security. Hati Hello Kitty. Cowok lemah. Halah, memangnya cewek masih suka sama cowok kuat? Bukan, cewek itu sukanya dikasih bunga. No.
Cewek itu sukanya dikasih uang, dan uang. Cewek itu sukanya dikasih cinta. Nggak juga, cewek itu sukanya dikasih surat, biar hatinya dipenuhi tulisan. Cie, dapat surat cie. Percuma kita kasih semua itu kalau kita belum bisa jangkau hatinya. Sentuhlah dia dalam hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, hatinya mau kemana? Ya mau ke sana. Ya ada biasa namanya anak muda, biasa mengenal cinta. Deketin aja. Iya sih, tapi kan ada tapinya, bro. Tapi apa lagi? Udah deketin aja. Ada lampu hijau itu. Kalau udah kenal mau apa? Ya pendekatan. Habis pendekatan mau ngapain? Ya pacaran. Habis pacaran terus apa? Mau nikah. Ih, tapi kan kita masih sekolah. Jangan mikir kejauhan. Itu masih lama. Yang penting apa? Yang penting jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Wah, ini nggak jelas. Tapi menjalin hubungan tidak pada waktu, cara, dan tujuan dari Allah. Bisa-bisa. Ya, benar. Kau bisa coba. Mencoba. Pacaran, jalaninya sejauh mana? Sejauh yang kamu bisa. Bukankah kalian anak muda? Tapi, apa batasannya? Batasan? Maksudmu ini? Selama kamu berjaga-jaga melewatinya,
Kamu pasti tidak akan celaka. Semua tindakan tentu ada batasannya. Tapi jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu mengetahuinya? Kulihat kalian berdua sudah cukup dewasa. Pasti bisa menjaga diri, bukan? Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bagaimana kalau kalian tidak perlu melewati batas? Bagaimana kalau kita bermain-main di dekatnya saja? Tentu aman, bukan? Tapi berbicara soal batas, ini bukan batas yang sebenarnya. Tapi tidak masalah. Bukankah batasan di dunia ini berubah-ubah? Dan bukankah memang ini yang kalian inginkan? Menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lihat apa yang kamu lakukan. Lihat apa? Kamu yang salah. Salah aku. Ini semua salah kamu. Salah aku. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Pergi kamu. Mau kemana kamu? Tanggung jawab. Ini anak kamu. Laki-laki macam apa kamu? Diam. Pergi kamu. Apa yang telah kulakukan ya Allah? Masa mudaku hancur. Aku menyesal. Kenapa ini semua bisa terjadi? Aku gak mau hidup lagi. Ini sudah terjadi untuk kesekian juta kalinya. Tidak ada yang spesial. Semua aku perlakukan sama saja. Bagi yang berkata bisa berjaga-jaga, tapi masih mau bermain-main denganku. Tidak pernah ada yang lepas dari perangkapku. Cinta itu jaga pandangan. Cinta itu sabar dan saling memahami. Itu tidak melewati batas. Cinta itu saling menjaga dan saling mendoakan. Cinta itu adalah komitmen dalam ketaatan kepada Allah. Cinta itu tidak membawa pada zina, tapi menjaga kehormatan diri dan orang lain. Woi, tidur terus. Gimana mau cewek? Hah? Cuma mimpi. Woi, apaan sih? Apa-apa? Tuh, kita liatin cewek-cewek. Cak, lu tahu gak? Cewek itu sukanya dikasih bunga. Ya, uang kali. Cewek itu sukanya kalau dinyatakan cinta. Yang bener itu, cewek suka dikasih surat. Percuma kita kasih semua itu kalau kita belum bisa jangkau hatinya.
Stop! Kenapa, Cak? Teman-teman, yuk belajar untuk tidak buru-buru menyatakan cinta ke seseorang hanya karena kita tertarik dengan orang itu. Lagi pula, masih banyak cara untuk menyatakan cinta yang benar sesuai ajaran Islam tanpa harus terjerat dosa lewat pacaran di usia muda. Daripada surat-suratan, kita bisa kok menyatakan cinta dan kasih sayang lewat akhlak yang baik dan perbuatan yang bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuduhan tapi malu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Semua lagunya seperti itu. Oke. Say salam. Oke, terima kasih semua para juri, para guru, dan para juga murid yang lagi nonton. Semoga ya cukup lucu lah buat kalian semua. Jadi saya ingin memperkenalkan nama drama musikalnya. Pertama ini namanya Pemuda Pemudi di SMA. Oke, jadi drama musikal ini menceritakan tentang sebuah pasangan teman-teman SMA yang selama makin tua mereka itu memiliki keinginan untuk mencari cinta. Nah, tetapi Harsha mempunyai mimpi buruk tentang konsekuensi menjalani cinta tanpa aturan dari Allah. Ya, konsekuensi tadi Atila hamil, Atila bunuh diri, dan itu pokoknya jangan dideketin. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Afilas Najmi Iskandar, saya sebagai ketua dan juga sebagai pengurus drama musikal ini. Nama saya Muhammad Rehan, saya selaku yang ngurusin properti lah. Nama saya Lukman sebagai ustadz. Nama saya Andika sebagai siswa. Nama saya Zafran Hakam sebagai setan dan kupu-kupu. Nama saya Harsha sebagai siswa. Nama saya Hilman Malik Raditya sebagai siswa. Nama saya Galang, saya sebagai siswa dan pebasket. Nama saya Alvar, saya sebagai siswa. Nama saya Yusuf, saya sebagai anak orang kaya. Nama saya Atila, saya sebagai siswa yang hamil. Nama saya Satria sebagai kupu-kupu dan hantu. Nama saya Angkasa Cakra Nuru sebagai motivasi. Nama saya Rayhan Muzaki, saya sebagai cewek. Nama saya Haikal Gazi, saya sebagai siswa cewek.
Oh ya, dan saya juga sebagai setan yang menggunakan mereka untuk melakukan zina. Oke. Oke. Sekian dari kami 3C Boys ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gents, this is the moment you could afford. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want to go? Where it's covered on the color line, where the runaways are running the night. Possible come true, it's taking over you. This is the greatest show. We won't come down, and the walls can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. Just where you wanna be. This is where you wanna be. It's covered on the color line. When the runaways are running the night. Possible come true, it's taking over you. This is the greatest show. Hubungan mereka. Charity, kemari. Sebentar lagi kau akan kukirim ke sekolah swasta di luar kota. Apa tuan? Diam kau Barnum, dan kau jangan sekali-kali kau ganggu putriku lagi. Jangan bersedih ya Barnum. Charity, kau juga terlihat tersedih. Kamu kenapa? Aku tak tahu bagaimana masa depanku nanti. Janganlah kamu khawatir, Charity. Aku yakin kita bisa mewujudkan mimpi kita jika kita berjuang terus. Suatu hari aku akan kembali dan meyakinkan ayah kamu. I close my eyes and I can see the world that's waiting for me. And I Barnum kecil telah tumbuh dewasa. Ia bekerja sebagai akuntan di perusahaan ekspedisi. Pada suatu hari, ia mendatangi rumah Charity. Ia bekerja sebagai akuntan di perusahaan ekspedisi. Pada suatu ia mendatangi rumah Charity. Tuhan, aku bukan orang kaya, tapi aku berjanji menjaga putrimu. Aku bahagiakan dia. Hahaha, baiklah. Tapi ingat, cepat atau lambat dia akan muak dengan kehidupanmu yang miskin. Dan dia akan kembali kepadaku. Hingga pada akhirnya, Barnum menikahi Charity. Meski tak bergelimang harta, keduanya merasakan kebahagiaan hingga dikaruniai 2 putri. Million dreams for the world we're gonna make. To the world I close my eyes to see.
Barnum yang bekerja di perusahaan ekspedisi mengalami pemutusan hubungan kerja. Perusahaannya bangkrut, akan tetapi ia berhasil mengamankan sertifikat kapal yang memiliki perusahaannya. Charity, Barnum, kamu pulang lebih awal. Ada apa? Ya begitulah, bangkrut perusahaanku. Kurasa kau memang tidak cocok dengan pekerjaan itu. Pekerjaan apapun, tak hanya itu. Tak apa, mungkin ada pekerjaan yang lebih baik untukmu. Tapi ini bukanlah hidup yang kujadikan kepadamu dan ayahmu. Menurutku, kehadiranmu dan dua anak itu sudah cukup bahagia. Ayah, Sepertinya kelihatan sedih. Ayah hanya lelah setelah kerja. Ya sudah, semoga dan terkunjungi ayah. Terima kasih nak, tapi tidurlah, hari sudah malam. Ayah, aku selalu membayangkan pertunjukan yang unik. Di situ ada unicorn, putri duyung, dan masih banyak hal menarik lainnya. Andai saja pertunjukan seperti itu ada. Mungkin makhluk mistis seperti putri duyung tidak ada, tapi aku yakin ada orang-orang yang punya hal menarik tentangnya. Apa yang bisa kau tunjukkan? Namaku Egg, dan aku adalah manusia fleksibel. Menarik, kau diterima. Siapa kamu nak? Hei, jangan panggil aku nak. Aku hanya pendek, itulah Kunka. Dan aku bawa salah satu dari temanku. Halo Tuan. Kita adalah orang tertinggi dan terpendek di desa kita. Wow, kalian diterima. Apa keunikanmu? Beratku 200 kilo. Kita bilang saja 300 kilo. Kau diterima. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Lihat mukaku. Hah? Wah, kau diterima. Kau memang punya penampilan yang unik, tapi apakah kamu punya bakat? Wow, Anda diterima. Pertunjukan perdana mereka menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung pertunjukan mereka, tapi tak sedikit pula yang meremehkan dan tidak menyukai pertunjukan mereka. Tuan Barnum, kurasa pertunjukanmu itu tak pantas disebut sebagai seni. Apa yang kau maksud? Ayolah Barnum, apakah kau tak merasa kasihan kepada mereka yang setelah semua kau siapkan itu semuanya palsu? Apakah senyuman mereka palsu? Kebahagiaan itu nyata. Semua pertunjukanmu itu penuh dengan kebohongan. Kapan kau terakhir kali tersenyum? Dasar kritikus seni yang tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya. Jujur saja, Barnum. Kau hanya memanfaatkan mereka kan?
untuk mencari keuntunganmu sendiri. Dasar licik. Apakah yang dia katakan benar? Apakah aku hanya menggunakan mereka? Sudah, tidak usah dipikirkan. Semuanya akan berjalan lancar. Pada suatu malam, Barnum dan istrinya mengadakan suatu pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Pesta tersebut diikuti oleh orang-orang yang hebat dan kaya. Salah satunya adalah Philip Hale. Lalu Barnum meminta Philip untuk menjadi rekan kerjanya dan bergabung dengan seterusnya. Permisi Tuan, bolehkah saya duduk? Tentu. Kau Barnum, ada perlu apa? Sebelumnya, bagaimana bisa kau mengenalku? Pertunjukanmu. Aku pernah melihat keramaiannya. Aku perlu rekan kerja untuk pertunjukanku. Bergabunglah dengan sirkus kami. Kurasa kau hebat dalam bisnis pertunjukan. Menjadi rekan kerjamu. Sepertinya itu adalah pilihan yang sulit bagiku. Mengapa? Mengapa aku harus melakukannya? Oh, tenang saja. Akan kuberi bagian hasilnya kepadamu. Selain itu, kau akan menjadi pria yang bebas. Right here, right now, I put the offer out. I wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can get you free. Out of the drudgery, the walls you keep in. Cause I got what you need, so come with me and take a ride. It'll take you to the other side. Cause you can do like you do, or you can do like me. Stay in the cage, or you finally take the key. Damn, suddenly you're free to fly. It'll take you to the other side. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. But as I'm going this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask when we both on the dime? 15, I'd do 8, 12, maybe 9, 10. Selamat Tuan, sepertinya sekarang Anda memiliki rekan kerja yang muda. Bukan rekan muda, hanya pekerja yang kayak gitu. Kemudian, seorang penyanyi terkenal Eropa, Ginny Lind, melintas di hadapan mereka. Pandangan Barnum langsung teralihkan kepadanya. Hei, siapa dia? Penyanyi opera paling terkenal di seluruh Eropa, Jenny Lind. Wah, menarik. Kenalin, namaku Philip, dan pria di sampingku Barnum. Senang berjumpa denganmu. Tentu, kau orang Amerika bukan? Aku pernah mendengar tentangmu. Kau baik sekali, Mama. Langsung saja, ku ingin membawamu ke New York jika kau mau. Ku jadikan kau penyanyi terkenal di seluruh dunia. Kenapa aku? Ku ingin memberikan kau kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Baiklah, jika itu maumu. Saat sedang asik berpesta, Barnum mendengar, "Hei, kalian tak boleh ada di sini." Tapi kami ingin berpesta, Barnum. Tidak. Pergilah dan persiapkan sirkusmu itu. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Teman-teman, mari kita tunjukkan siapa kita.
Selamat datang di tempat kami. Mereka semua adalah bagian pertunjukan kita. Siapa dia? Dia adalah penari fleksibel. Sini. Perkenalkan, ini Tuan Philip. Ia yang membantuku mengurus sirkus ini. Apa aksimu, Tuan? Tidak ada. Semua orang memiliki aksi. Aku bukan semua orang. Sejak pertemuan mereka berdua saling jatuh cinta. Hubungan mereka menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Philip mengajakkannya untuk pergi menonton pertunjukannya. Mana hari ini? Aku memiliki 2 tiket menonton pertunjukan bersamamu. Pertunjukan itu hanya untuk orang-orang kaya. Aku merasa tidak pantas berada di sana. Tenang saja, ada aku di sini. Philip, ayah, ibu, perkenalkan, ini Annie Wheeler. Philip, apakah kau tahu bergabung dengan bisnis bareng adalah keputusan buruk, tetapi berjalan berdua bersama salah satu aksinya itu lebih buruk. Kau tak pantas dengannya. Mengapa ayah berbicara seperti itu kepadanya? Kau harus kembali ke tempatmu, nak. Tempatku? Ibu, sirkus ini rumahku. Apa yang sebenarnya kau incar, Barnum? Kapan itu akan cukup untukmu? Apa kau tidak tahu? Kulakukan semua ini demi anak-anak kita. Lihatlah sekelilingmu. Mereka punya segalanya. Tapi kau tak paham. Aku paham. Tidak, kau tak paham. Bagaimana bisa kau paham? Kau tak butuh semua orang untuk menyukaimu, Barnum. Kau hanya butuh beberapa orang baik di sekelilingmu. Penampilan memukau, tapi ku berikan kau dunia, bukan? Bukannya aku tak menghargaimu, namun aku harus pergi. Aku sudah teralihkan. Maafkan aku, Jenny. Kau harus selesaikan ini tanpaku. Apa? Kau ingin pergi? Jadi begitu saja. Aku hanya salah satu aksimu. Apa maksudmu, Jenny? Aku berhenti. Itu akan menghancurkanku. Saat kau tak bertanggung jawab kepada orang lain, kau akan hancurkan dirimu sendiri. Aku mempertaruhkan segalanya. Begitu juga denganku. Beberapa hari kemudian di Amerika, tempat sirkus Barnum diserang oleh para penduduk yang membenci terhadap sirkus mereka hingga terjadi kebakaran.
pergi dari kota kami. Kependudukanmu sangatlah mengganggu. Tuan-tuan, aku minta kalian pergi dari sini. Ini kota kami. Kau harus pergi bersama orang-orang anehmu. Kami telah meminta kalian pergi dengan cara halus, tapi sepertinya cara itu tidak mempan untuk kalian. Serang! Beberapa hari setelah turnya bersama Jenny, baru menyadari kesalahannya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya, sebab ia mendapat informasi bahwa gedung sirkus terbakar. Charity, kamu kemana Charity? Pulang ke rumah ayahku, Bang mengusir kita. Jika kalian kesini untuk gaji, semuanya sudah habis. Tidak ada yang tersisa untuk... Diam Barnum, ibu kami sendiri malu dengan kami, menyembunyikan kami sepanjang hidup. Dan kini kau menyerah pada kami juga. Mungkin kau hanya ingin meraup keuntungan, tapi kau memberikan kami keluarga sejati. Dan sirkus itu rumah kami. Kami menginginkannya kembali. Terima kasih atas dukungannya teman. Aku akan mencari cara agar sirkus ini bisa bangkit kembali. Tak lama setelah itu, Barnum pergi menghampiri Charity ke rumah orang tuanya untuk menjemput kembali dan meminta maaf karena telah melupakan keluarga tercintanya. Charity, maafkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa dukunganmu. Ayolah kembali dan kita mulai semuanya dari awal. Bangkitkan sirkusmu Barnum, aku bersamamu. Semua pemain sirkus berkumpul bersama. Mereka membahas apa yang harus mereka lakukan. Sudah hangus, sudah tidak ada bank yang meminjam kita uang. Sepertinya tak ada harapan lagi bagi kita. Kau betul Barnum, apalagi setelah bergabung dengan sirkusmu, aku kehilangan semua warisanku. Namun, aku tidak akan pernah kehilangan persahabatan dan pekerjaan yang aku kagumi. Aku tahu, kita tidak memerlukan gedung untuk sirkus ini. Kita hanya butuh tenda dan lahan gratis di sebelah pelabuhan. Kita dari kelas 3D dan tadi adalah show The Greatest Showman dari kita. Dan saya sebagai ketua dari project Dramus kita hari ini. Nama aku Aim. Nama aku Vito. Saya sebagai ketua Dramus, saya juga termasuk dalam revisi skrip. Saya asisten dance choreographer. Karakter saya Barnum, the main character of the story. Terus ya, Vito. Nama aku Vito, aku sebagai kritikus seni.
Namaku Kenan sebagai cewek jenggot. Saya Ilham di sini sebagai Ain sebagai Wheeler sebagai manusia fleksibel. Nama saya Axel sebagai ayahnya Charity, ibunya Philip dan Haters. Saya Davi, saya sebagai Jenny, sang penyanyi asal Eropa. Saya Rafif, saya sebagai manusia pendek. Nama saya Damar Nandika, saya sebagai anaknya Barnum kedua dan pemberontak dua. Nama saya Devdan, saya jadi manusia tinggi. Nama saya Arfa, saya sebagai manusia Bram. Nama saya Arkan sebagai Philip. Nama saya Januar, saya sebagai Charity. Nama saya Gio, saya sebagai orang gendut. Nama saya Muhammad Rizky Al-Fatih sebagai manusia tato. Nama saya Muhammad Afa Ashan sebagai anak ke-1, hater sama bapaknya Philip.